Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab hadis Riyadhus Shalihin dan kita masih membahas tentang kitabul ilmi, kitab tentang fadilah ilmu. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Babu fadlil ilm, bab fadilah ilmu. Para ulama mengatakan bahwa sebelum kita membahas sesuatu masalah, maka perlu kita untuk mengetahui fadilahnya supaya semangat. Nah, sehingga para ulama sering membahas perkara itu yang pertama dimulai adalah fadlihi, tentang fadilahnya. Kalau Allah Ta'ala mengatakan wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Nabi, wahai Rabbku tambahlah untukku akan ilmu. Ini menunjukkan fadilahnya ilmu karena Rasulullah tidak pernah sama sekali disuruh minta tambahan kecuali satu, yaitu ilmu. Maka ini menunjukkan fadilahnya ilmu. Dan dalil yang lain tentang fadilahnya ilmu yang paling dahsyat menurut saya, wallahu a'lam bishawab, adalah bahwasanya dengan sebab ilmu itu masalah sebesar apapun bisa diselesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang disebutkan dalam surat An-Naml ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi. Orang yang memiliki sedikit ilmu atau sebagian ilmu dari Alkitab, dia mengatakan saya bisa mendatangkan singgasananya Bilqis sebelum engkau membuka matamu. Nah, ini adalah solusi untuk masalah yang dihadapi oleh Nabi Sulaiman. Solusinya ternyata selesai dengan ilmu. Seandainya tanpa ilmu, tidak mungkin bisa selesai solusi seperti ini. Kemudian kata-kata Rabbi ini juga menguatkan pendapat Ibnu Abbas bahwasanya Ismullahil A'zam adalah Rabbi. Karena di sini Nabi disuruh minta sesuatu yang paling utama yaitu ilmu, tapi ternyata lafalnya adalah disuruh dengan Rabbi, tidak Allahumma misalnya. Nah, maka ada perbedaan pendapat di antara para ulama ya. Ismullahil A'zam itu apa? Nah, salah satu pendapat adalah Rabbi. Wa qala ta'ala, qul katakanlah, hal yastawi, apakah sama alladzina ya'lamun, orang yang mengetahui, walladzina la ya'lamun, dan orang yang tidak mengetahui. Ini pertanyaan tidak perlu dijawab. Kenapa? Karena al-istifhamu lit-taqriri. Pertanyaan di sini adalah untuk menegaskan bahwasanya tidak sama. Semua orang sudah tahu, namanya orang tidak tahu tidak sama dengan orang yang tahu. Nah, berarti tidak perlu dijawab, namanya takriri. Wa qala ta'ala yarfa'illahu, Allah pasti mengangkat alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian. Maksudnya mengangkat derajatnya di dalam surga. Nah, kalau orang yang beriman tadi berilmu, maka walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu darajatin, derajat-derajat. Artinya orang beriman dibagi dua. Ada yang beriman saja diangkat derajatnya oleh Allah, masuk surga. Sementara orang kafir rendah di neraka. Tapi kalau orang beriman ini, kelompok yang kedua, beriman plus berilmu, nah, maka derajatnya lebih tinggi lagi. Jadi beriman saja, derajatnya di surga dapat, tapi rendah. Tapi beriman dan berilmu, maka derajatnya tinggi. Tentu saja yang dimaksud berilmu di sini yang mengamalkan ilmunya. Dalilnya apa? Nah, makanya Imam Nawawi kemudian menambahkan dalil berikutnya. Innama, sesungguhnya tiada lain, yakhsyallaha, yang takut kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya.
Nah, maka ini dalilnya bahwasanya yang dimaksud utul ilma ini yang mengamalkan ilmunya. Karena tujuan inti dari ilmu adalah diamalkan. Sama dengan tujuan inti dari resep itu adalah diminum obatnya. Tujuan inti bukan untuk kita tahu, oh ini cara bacanya begini, saya sudah paham. Cara intinya bukan kita tahu berapa harganya obat di resep tadi, bukan. Tapi intinya dibelikan obat kemudian diminum. Beli tok nggak diminum, orang kacek, tidak ada gunanya. Nah, ilmu juga begitu, hanya diketahui saja, tidak ada gunanya kecuali harus kita mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata-kata yakhsha, takut, ini berbeda dengan yakhafu yang juga artinya takut. Karena yakhsha itu definisinya adalah khaufun ma'a ta'zimin. Takut disertai dengan pengagungan. Nah, itu namanya khasyah. Makanya Allah tidak mengatakan innama yakhafullah, tapi yakhsyallah. Kalau kita takut sama singa, tidak boleh disebut yakhsha karena kita tidak mengagungkan singa. Tapi yakhaf. La takhaf minal asad wa ikhsyallah. Jangan takut kepada singa dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa orang-orang beriman kok derajatnya bisa lebih tinggi? Jawabannya dua. Pertama, orang beriman itu dengan sebab dia mengajarkan ilmunya, maka diamalkan oleh orang banyak, pahalanya orang banyak tadi ngalir kepada orang yang mengajar. Sehingga disepakati para ulama di atas muka bumi ini pahala yang paling besar dimiliki oleh Rasulullah SAW. Karena setiap apa yang kita lakukan itu sumbernya dari ajaran Nabi. Kita kumpul sekarang di sini mempelajari sabda Nabi, Nabi dapat aliran pahala. Sehingga tidak perlu kita ngirim pahala kepada Rasulullah SAW. Bahkan bisa dikatakan bid'ah itu, kirim pahala untuk Nabi. Karena tidak ada satupun sahabat Nabi yang kirim pahala untuk Nabi, dan nggak ada gunanya kita kirim pahala kepada Nabi. Kenapa? Nabi sudah dapat pahala dari sebab kita mengamalkan. Ngapain kita kirim-kirim? Beliau sudah dapat pahala. Lucu nih. Jadi mengamalkan sesuatu yang sia-sia atau yang tidak diperlukan oleh orang tersebut. Kita yang lebih perlu pahala daripada Rasulullah SAW. Ini jawaban pertama ya. Kenapa berilmu derajatnya tinggi? Jawaban yang kedua. Orang berilmu derajatnya tinggi karena dia mengetahui amal-amal kecil tapi pahalanya besar. Rasulullah pernah kan habis subuh keluar. Kemudian istrinya masih berwirid habis subuh sampai duha. Ketika Nabi pulang, maka Nabi tanya, kamu masih dzikir terus? Iya. Maka Rasul katakan, tadi saya keluar rumah, saya sudah baca 4 wirid, saya ulang 3 kali. 4 wirid saya ulang 3 kali. Itu pahalanya sudah sebanding dengan dzikirmu dari habis subuh sampai dengan duha. Nah, kalau tidak tahu, tidak mungkin bisa mengamalkan seperti itu. Jadi kita waktunya ringkas saja, tapi pahalanya sudah bisa dapat banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan sebab utul ilma. Mudah-mudahan semua kita jadi ulama yang rabbaniyin. Amin ya rabbal alamin. 1276. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man siapapun yuridillahu yang Allah kehendaki bihi terhadap orang tersebut khairan kebaikan, yufaqihu Allah akan memahamkan dia fid dini dalam masalah agama. Fikih itu artinya faham, maka yufaqihu yufahimhu. Hadis ini menunjukkan bahwa Anda belajar ilmu agama seperti ini tanda-tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada Anda. Orang tua antum dikasih ilham oleh Allah, masukkan anakmu di pesantren. Akhirnya dia paham agama karena masuk pesantren. Nah, itu kehendak dari Allah sebenarnya. Allah kirim ke orang tua kemudian kirim perintahnya kepada anaknya. Ini kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini kalau kita buat mafhum mukhalafahnya, jadinya apa? Man lam yuridillahu bihi khairan lam yufaqihu biddin. Siapa yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah tidak akan menjadikan dia paham agama. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Jadi kondisi kita di pesantren harus kita syukuri. Alhamdulillah. Banyak orang-orang seusia antum ini nggak paham.
Sering kali kan kita lihat anak-anak muda nih, naik motor, kemudian balapan, put-putan, nih. Kemudian knalpotnya dibuat suaranya nyaring, tatonan, merokok dan sebagainya. Nah, ini melihat kayak gitu kita harus melihatnya dengan ainul i'tibar. Kita harus mengambil ibrah, pelajaran gitu. Sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya tidak seperti itu. Betapa banyak anak-anak seusia antum begini naik motor, belakangnya ada cewek. Istrinya atau bukan? Bukan, belum nikah. Alhamdulillah kita tidak seperti itu. Jangan malah kita ainul tamanni ya, atau ainul irtija, kita berharap wah penak men ya bonceng ke, aku yo pengen ngono kuwi. Nah, jangan begitu. Ainul i'tibar, kita ambil pelajaran ibrah. Alhamdulillah kita tidak seperti itu. Ini tanda Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Saya perhatikan ya, di gang saya, rumah saya, itu kan ada beberapa keluarga. Ternyata yang anaknya dimasukkan pesantren dengan yang tidak itu lebih banyak yang tidak. Nah, maka sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya orang yang berilmu lebih sedikit daripada orang yang tidak berilmu. Bahwasanya orang yang baik lebih sedikit daripada orang yang tidak baik. Nah, maka sesuai dengan kondisi itu ya. Satu gang tidak semuanya pesantren. Yang bikin mati yang mana ini? Kalau bisa dikurangi supaya nggak mati. Memang hari ini agak panas ya. Panasnya dahsyat ya. Nah, tapi andaikan misalkan ada 3 kipas, kita hidupkan 2 atau 1 ya, ada 4, kita hidupkan 2 kan udah lumayan. Atau yang di kamar situ dimatikan juga nggak apa-apa kan, nggak ada orang. Biasanya kita bertiga, ini tadi berdua, nah, sehingga nggak ada orang bisa dimatikan. Dan kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud khairan, kebaikan di sini adalah muntahahul jannah, mentoknya adalah masuk jannah. Kebaikan itu banyak, ada kebaikan dunia, ada kebaikan akhirat, tapi muntahahul jannah, pentokan kebaikan itu adalah kita masuk ke dalam jannah. Nah, di sini kebaikan ini apakah hanya kebaikan akhirat? Tidak. Ini mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Siapa yang ingin dikehendaki oleh Allah kebaikan dunia, dibikin paham agama. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan akhirat, juga dibikin paham agama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya 1377. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada, tidak ada hasad yang terpuji, illa fitnatain, kecuali dalam 2 hal. Yang pertama, rajulun, seseorang, maksudnya hasad kepada seseorang, atahullahu, yang Allah sudah berikan dia malan, harta, fasallatahu, lalu dia fasallatahu, lalu Allah menjadikan dia berkuasa terhadap harta tadi. Fasallatahu, lalu Allah menjadikan berkuasa orang tersebut, ala halakatihi, atas habisnya harta tersebut, fil haqqi, dalam kebenaran. Wa rajulun, dan seseorang yang atahullahu, Allah berikan kepada dia al-hikmata, hikmah atau ilmu. Nah, ini yang berkaitan dengan babnya. Maka al-hikmah itu adalah nama lain dari apa? Ilmu. Kalau arti asalnya hikmah itu apa? Kebijaksanaan. Kenapa ilmu disebut kebijaksanaan? Karena bijaksana itu definisinya adalah wad'u kulli syai'in fi mahallih, meletakkan segala sesuatu di tempatnya, itu bijaksana. Nah, tidak mungkin kita bijaksana kecuali dengan ilmu.
fahuwa maka dia itu yaqdi memutuskan biha dengan hikmah atau ilmu tersebut, wa yu'allimuha dan mengajarkan hikmah atau ilmu tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Jadi yang berkaitan dengan bab adalah pada kata-kata rajulun atahullahul hikmah. Orang punya ilmu, diamalkan ilmunya, itu adalah orang yang berhak untuk kita iri terhadapnya. Muncul pertanyaan, iri kan tidak baik, iri kan dilarang. Nah, maka beliau menjelaskan, wal muradu bil hasadi, yang dimaksud hasad di sini adalah al-ghibtah, hasad ghibtah, yaitu wahwa dia adalah ayatamanna, dia berangan-angan mislah, semisal dia. Kalau hasad yang sesungguhnya apa? Yatamanna zawala an-ni'mah. Dia berangan-angan nikmat seseorang lenyap. Tapi kalau kita berangan-angan seperti dia, nah itu tidak hasad. Ada orang bisnis sukses, kita pengen bisnis dia ambruk, nah itu hasad. Ada orang bisnis sukses, kita pengen sukses seperti dia, tanpa kita mengharapkan dia ambruk, itu namanya ghibtah. Hukumnya hasad tidak boleh, hukumnya ghibtah boleh. Tetapi ghibtah dibagi dua. Ada ghibtah yang terpuji, ada ghibtah yang biasa. Ghibtah yang terpuji cuma dua, la hasada. Tidak ada ghibtah yang terpuji. Jadi takdirnya apa? La ghibtata mamduhah. Tidak ada ghibtah yang terpuji. Illa fitnatain, kecuali dua ini. Kalau kamu melihat orang kaya tapi rajin sodakoh, nah, antum ingin seperti dia, itu ghibtahmu terpuji. Kemudian melihat orang yang berilmu, dia mengamalkan ilmunya, kita iri untuk menjadi seperti dia, itu ghibtah yang terpuji. Tapi kalau antum melihat orang istrinya cantik sekali, seperti bidadari surga, kemudian antum iri pengen seperti dia, nah, itu ghibtah biasa. Karena cuma masalah kecantikan wanita saja. Ada orang ganteng, hidungnya mancung, semua orang melihat pasti apa? Terpana dengan gantengnya. Antum pengen ganteng seperti dia, itu ghibtah biasa, karena itu hanya bab apa? Dunia saja. Tapi kalau ghibtah yang terpuji adalah ghibtah dalam bab agama, yaitu sedekah dengan harta atau sedekah dengan ilmu tadi. Apa dalilnya? Bahwasanya ghibtah boleh, tidak dilarang. Adapun hasad itu yang dilarang. Dalilnya dalam surat An-Nisa. Perhatikan lafal kalam Allah Subhanahu wa taala. Wala tatamannaw ma faddalallah. Janganlah kalian berangan-angan sesuatu yang sudah Allah berikan nikmat kepada sebagian kalian atau sebagian yang lain. Allah tidak mengatakan wala tatamannaw mithla ma faddalallah. Jadi hasad itu kalau kita menginginkan nikmat tersebut pindah dari orang tersebut pindah kepada kita. Dia bisnisnya lancar, kita ingin kelancaran bisnisnya pindah kepada kita. Dia sudah nggak dapat lagi. Nah itu berarti tatamannau ma faddalallah. Seseorang mobilnya baru, kita pengen mobil baru tadi menjadi milik kita. Nah itu berarti tatamannau ma faddalallah. Tapi kalau kita pengen memiliki seperti yang dia miliki, ya itu berarti tatamannau mithla ma faddalallah. Sehingga yang dilarang itu adalah kalau yatamanna al-fadl, bukan yatamanna mithla al-fadl. Nah, maka penjelasan dari Imam Nawawi ini sesuai dengan kalam Allah pada surat An-Nisa ayat 32. Bisa jelas ya perbedaannya? Ya. Kalau mithla haram. Kalau mithla halal. Kalau tidak mithla berarti haram. Berikutnya. (1378) Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala. Abdullah bin Qais namanya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis yang banyak orang tidak paham. Antum perhatikan betul-betul kalimatnya supaya pahamnya benar. Masalu perumpamaan ma ba'atsanillahu, apa yang Allah mengutus saya bihi dengannya. Apa itu? Minal huda, berupa petunjuk, wal ilmi dan ilmu, itu kamatsali ghaithin, seperti hujan asaba ardon, yang menimpa tanah. Jadi Nabi itu kalau mengajarkan ilmu itu nggak pilih-pilih. Saya pilih mengajarkan sini saja, sama dengan hujan. Kalau hujan turun itu nggak pilih-pilih.
Allah kirim kemana ya dia pasti akan turun. Ada tanah yang brengsek, ada tanah yang bagus, semuanya dikasih. Demikian juga Nabi SAW mengajarkan dakwah Islam ini tidak pilih-pilih. Mau orang Hindu, mau orang Buddha, mau orang Yahudi, Nasrani, mau orang Islam, semuanya dikasih ilmu itu, ada yang terima, ada yang tidak. Fakanat, maka adalah minha, dari tanah tadi, ta'ifatun, ada sekelompok tanah, thayyibatun, yang subur. Kata-kata thayyib itu terjemahnya sesuai kalimatnya. Kalau tanah berarti subur, kalau amal berarti ikhlas, kalau makanan berarti halal, dan seterusnya. Suburnya itu qabilatil ma, dia menerima air, fa'ambatatil kala, lalu menumbuhkan rumput-rumputan. Wal usbal katsir, dan rumput-rumputan yang banyak. Kala rumput, usbun juga apa? Rumput. Nah, terus perbedaannya apa? Nah, kalau mau cari perbedaan, kita perlu melihat kepada kamus atau kepada syarah. Karena jelas bahwasanya rumput itu beraneka ragam, ya. Hanya saja perbedaannya itu yang mengetahui adalah para ahli bahasa. Kita lihat sejenak di sini, apakah dijelaskan? Al-kala itu adalah al-mar'a, sesuatu yang dijadikan merumputnya binatang. Wal usba, adapun usbun itu adalah al-kala'ur ratab, adalah rumput yang basah fi awalir rabi', pada awal musim rabi', musim semi. Jadi bedanya apa? Kala lebih umum daripada usyub. Kalau usyub itu hanya yang di awal musim rabi'. Sehingga ini termasuk dalam bab apa? Zikrul khasi ba'dal ami. Usybun termasuk kala, tapi tidak semua kala disebut usybun. Dan seperti ini dalam hadis-hadis Nabi sangat banyak sekali. Sehingga ketika Imam Bukhari membahas seperti ini, Imam Bukhari mengatakan, wa hadza katsir wa mithlu hadza katsir. Semisal ini banyak, yaitu disebutkan dua kata yang maknanya sama tapi ada perbedaan sedikit. Misalnya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tutahhir mensucikan, tuzakkir mensucikan, sama kan? Nah, ada perbedaan sedikit. Nah, itu kata Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab tafsir, beliau mengatakan wa mithlu hadza katsir. Ini contohnya katsir. Terus kelompok yang kedua, wa kana, dan adalah minha, dari tanah itu, ajadib, ada yang tandus. Tandus itu tidak subur. Maka beliau menjelaskan amsakatil ma, yaitu menahan air. Jadi meskipun tandus, tapi masih ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Dia mewadai air, sehingga air masih tersimpan di tanah tadi, tapi enggak muncul tumbuhan. Fanafa'allahu, maka Allah pun memberikan manfaat biha, dengan tanah tadi, annas, kepada manusia, dengan sebab air yang masih disimpan. Fasyaribu, maka mereka minum, minha, darinya, wasaqau, dan mereka memberi minum, wazra'u, dan mereka menanam. Yang ketiga, wa asaba, dan mengenai ta'ifatan, sekelompok, minha, dari bumi, ukhra, yang lain. Innama sunniyati adalin, hiya, kelompok yang ketiga ini, qi'an. Qi'an itu apa? Qi'an itu penjelasannya kalimat berikutnya. La tumsiku ma'an, dia tidak menahan air. Wala tumbitu kalaan, juga tidak menumbuhkan rumput. Jadi kalau mau diterjemahkan dengan satu kata apa? Qi'an itu. Sebenarnya kata-kata qi'an itu aslinya dari kata-kata qa'. Ini mufradnya ya. Kemudian dijamakkan menjadi qi'an. Qa'an itu apa? Tempat yang datar. Tapi maksudnya tempat yang datar, yang tidak subur sama sekali dan tidak menyimpan air. Contohnya apa? Padang pasir. Padang pasir itu antum kasih hujan seberapapun akan lenyap, hilang ke dalam, udah nggak tersimpan. Beda dengan tempat misalnya di pegunungan, yang batu, tandus-tandus bebatuan. Hujan turun maka masih tersisa air-air, tertampung dalam apa? Gentong-gentong atau dalam gua-gua atau lubang-lubang yang ada di pegunungan tandus tadi. Tapi kalau padang pasir udah hilang lenyap. Maka contohnya qi'an adalah padang pasir. Nah, kemudian setelah itu Nabi menjelaskan fadzalika, maka itu kembali ketiga perumpamaan yang di atas tadi.
Sehingga karena kembalinya kepada 3, maka kalimat berikutnya ini harus antum bagi 3 juga. Jangan dibagi 2. Nah, disinilah letak sebagian orang salah paham. Maka mari berhati-hati ya. Perumpamaan yang pertama adalah masalu, seperti perumpamaan manfaquha, orang yang paham fi dinillah, dalam agama Allah, wa nafa'ahu, dan Allah memberikan manfaat kepada orang tadi, wa nafa'ahu, dan bermanfaat kepada orang tadi, ma ba'atsanillahu bihi, apa yang Allah mengutus saya dengannya, fa'alima, maka dia pun berilmu, wa 'allama, dan dia pun mengajarkan. Ini adalah perumpamaan yang pertama. Intinya perumpamaan pertama ini adalah dia bermanfaat untuk diri sendiri dan dia bermanfaat untuk orang lain. Dia tahu ilmu, dia mengamalkan dan juga mengajarkan ilmu. Nah, sehingga manfaatnya dari 2 sisi. Manfaat kepada diri, manfaat ke dalam, dan manfaat keluar. Manfaat ke dalam dan manfaat ke luar. Nah, sekarang perumpamaan yang kedua adalah wa mathalu, dan seperti perumpamaan man lam yarfa' bidzalika ra'san, orang yang tidak mengangkat dengan itu akan kepala. Maksudnya orang yang dia tidak mendapatkan manfaat sama sekali dari ilmu tadi untuk dirinya sendiri. Itu diungkapkan dalam bahasa Arab dengan kata-kata tidak mengangkat kepala. Artinya apa? Tidak mendapatkan manfaat untuk diri sendiri. Tapi dia bermanfaat untuk orang lain. Seperti tanah yang tandus tadi. Ada orang datang ke situ, dia bisa ngambil air. Nah, berarti orang mendapatkan manfaat. Tapi dirinya sendiri nggak dapat manfaat. Sehingga tanahnya tetap saja tandus. Tidak ada tumbuhan yang muncul. Kalau ada tumbuhan yang muncul kan enak tanah tadi. Nah, jadi seger, nih. Ada oksigen, ada apa namanya, ada sesuatu yang hijau-hijau yang menutupi dia dari terik matahari. Nah, sehingga perbedaan antara 1 dan 2 adalah 1 itu mengamalkan ilmunya dan ilmunya bermanfaat. Yang kedua ini tidak mengamalkan ilmunya, meskipun ilmunya bermanfaat. Dia ngajar ilmu kemana-mana, dipanggil dengan nama syekh, tapi ternyata amalnya kurang ajar, homoseks misalnya dan sebagainya. Ini gimana? Syekh tapi malah apa? Menghomoi murid-muridnya, misalnya ada seperti itu. Nah, itu berarti adalah orang yang lam yarfa' bidzalika ra'san. Ilmunya ada, bermanfaat untuk orang lain, tapi dirinya tidak berguna sama sekali. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Yang ketiga, nah, ini perumpamaan orang yang apa? Kelompok yang ketiga. Walam yakbal, dan berarti ini takdirnya adalah wa mathalu man lam yakbal. Takdirnya begitu. Dan yang ketiga adalah perumpamaan orang yang lam yakbal, tidak menerima hudallahi, petunjuk Allah, alladzi ursiltu bihi, yang saya diutus dengannya. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka yang ketiga ini seperti orang kafir. Dikasih air hujan, nggak dipakai sama sekali, ditinggal aja. Seperti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi padang pasir, maka dikasih hujan, maka dari atas masuk ke dalam, kelewatan dah. Habis itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Orang cari mata air di padang pasir juga nggak nemu, karena dia tidak menyimpan sama sekali air tersebut. Maka satunya berilmu dan mengamalkan. Satunya berilmu tapi tidak mengamalkan. Satunya tidak menerima ilmu. Ilmu mau, belajar mau, menerima nggak mau. Maka kita pilih yang paling bagus, yaitu yang beramal dan mengajarkan ilmunya. Berikutnya 1379. Wa an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu anhu, fa wallahi, maka demi Allah, la ayyahdiyallahu bika, sungguh bahwasanya menunjuki Allah itu dengan sebab kamu, rajulan, seorang laki-laki, wahidan, yang satu saja, itu khairul laka, lebih baik bagi kamu, min humrin na'am, dari merahnya unta. Maksudnya unta merah. Unta merah itu adalah unta yang mahal di kalangan orang-orang Arab, sehingga disebutkan oleh Nabi karena yang tren di saat itu adalah unta merah. Sehingga kalau sekarang misalnya yang tren saat ini adalah mobil dengan merek tertentu, ya beliau akan sebutkan, ya, meskipun lebih baik bagimu daripada mendapatkan merek fulan. Tapi ini disesuaikan dengan kondisi orang Arab zaman dulu kala. Hadis ini ada sababul wurudnya. Sababul wurudnya adalah Ali diutus oleh Nabi untuk memerangi suatu kaum. Nah, oleh Nabi dikasih pesan, kamu sebelum memerangi mereka, kamu dakwai.
Barangkali dengan dakwah kamu mereka masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, maka tidak perlu perang lagi. Nah, kemudian beliau menjelaskan, "Fawallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Bagaimana lagi kalau yang masuk Islam seluruh pasukan? Nah, itu lebih bagus lagi. Sehingga Islam ini mengajarkan jihad bukan untuk haus darah sama sekali. Kalau tujuannya jihad adalah haus darah, ya nggak perlu dakwah dong. Datang langsung serang saja. Sebanyak-banyaknya membunuh orang lebih afdal, lebih banyak yang mati lebih afdal. Seandainya jihad adalah haus darah. Tapi jihad nggak haus darah. Maka jihad itu sebelum dilaksanakan ada step pertama dan kedua. Step yang pertama dakwai kepada Islam. Nggak mau step yang kedua, kamu bayar jizyah juga nggak apa-apa. Jadi nggak usah perang sama kita. Nah, Islam nggak mau, jizyah nggak mau, baru kemudian perang. Nah, kalau mereka masuk Islam itu lebih bagus karena kita mendapatkan pahala dari orang-orang yang masuk Islam tersebut dengan perantaraan kita. Bahkan dalam Islam, kalau kita berhasil mengislamkan seseorang, maka kita bisa menjadi ahli waris bagi orang tadi kalau dia tidak punya ahli waris. Ada keluarga kafir, kemudian salah satu dari mereka itu teman kita, sekolah misalnya. Kemudian kita dakwai, akhirnya dia masuk Islam. Setelah itu dia jadi kaya raya. Keluarganya masih kafir semua. Orang muslim mati, keluarganya kafir. Tidak ada yang mewarisi. Ya. Akhirnya apa? Kita yang mengislamkan yang mewarisi. Sehingga khairul laka min humrin na'am, ya. Lebih baik bagimu daripada mendapatkan onta merah. Ini tidak hanya fadilahnya ini saja, tidak. Jadi pahalanya, fadilahnya tidak hanya pahala saja. Enggak. Fadilahnya juga kalau dia mati kita berhak mewarisi dia. Kalau tidak punya ahli waris. Apakah ada dalilnya? Saya tampilkan di sini. Bimahyahu wa mamatihi. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Berarti di sini ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang seseorang yang yuslimu ala yaday rajul, masuk Islam di tangan seseorang yang lain. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, huwa awlan nasi bimahyahu wa mamati. Dialah orang yang paling dekat terhadap dia, baik waktu hidupnya maupun waktu matinya. Nah, kata-kata waktu matinya ini dipahami oleh para ulama, yaitu berhak untuk mewarisinya. Makanya judul babnya dalam Sunan Tirmidzi, tadi kan Sunan Abu Dawud. Kalau Sunan Tirmidzi ngasih judul apa? Babu ma jaa fi mirathil ladzi yuslimu ala yaday rajul. Bab tentang warisan dari seseorang yang masuk Islam di tangan orang yang lain. Nah, maka babnya ini menunjukkan fikihnya hadis tersebut. Lebih berat terhadap kematiannya. Artinya apa? Mewarisi kalau dia mati. Dan ini mudahnya ya Sunan Tirmidzi ya. Maka Sunan Tirmidzi lebih saya sukai daripada Sahih Bukhari. Kenapa? Sunan Tirmidzi mudah. Sahih Bukhari susah. Seringkali Sahih Bukhari membuat judul bab yang kita bingung, mumet. Ya. Begitu membaca judul langsung tanda tanya muncul. Ya, kalau Imam Tirmidzi judulnya semuanya insya Allah mudah dipahami. Jadi kalimatnya dicerna gampang. Yaitu karena cerdasnya Imam Bukhari sampai akhirnya dia nulis kata-kata yang orang-orang cerdas saja yang paham. Orang-orang seperti kita yang ilmunya masih sedikit seringkali tidak paham apa yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berikutnya 1380. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Karena As orang kafir, As bin Wa'il. Sementara yang muslim hanya Abdullah dan Amr. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ballighu, sampaikanlah anni dariku walau ayatan, meskipun hanya satu ayat. Wa hadithu, dan ceritakanlah an Bani Israel, dari Bani Israel, wala haraj, dan tidak ada dosa. Wa man kadzaba alayya, dan siapa yang dusta atas namaku muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawa, maka adalah dia mempersiapkan maq'adahu, tempatnya, minan nari, dari neraka. Hadis ini menunjukkan bahwa balighu anni walau ayah, menyampaikan ilmu hukumnya apa? Wajib. Karena di sini perintah. Balighu. Kaidahnya mengatakan al-aslu fil amri
lil wujub. Hukum asal perintah wajib, berarti menyampaikan ilmu adalah wajib. Dan ada dalil yang menguatkan ini dalam Al-Quran. Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian yang dikuatkan dengan sumpah kepada orang-orang yang diberi kitab, diberi ilmu. Ya. Kitab itu berarti kitab yang turun dari langit, ilmu. Latubayyinunnahu lin-nas. Kalian harus betul-betul menyampaikannya, menjelaskannya kepada manusia. Ali Imran 187. Nah, ini dalil yang kedua menurut para ulama bahwasanya ilmu wajib untuk disampaikan. Tapi menyampaikan ilmu itu tidak harus duduk di atas podium seperti saya sekarang, nggak harus begitu ya. Menyampaikan ilmu itu misalnya ngomong sama istrinya, ya kamu wajib pakai begini, tidak boleh pakai begini, udah menyampaikan ilmu. Ngomong sama anaknya, ngomong sama temannya, ngomong sama tetangganya, itu udah beliau. Kemudian hadithu an Bani Israel. Kalau ada cerita-cerita Israiliyat, bolehkah diceritakan? Di sini Nabi mengatakan hadithu, ceritakanlah, berarti boleh. Tetapi harus diketahui bahwa Israiliyat dibagi 3. Israiliyat ada 3. Yang pertama adalah ma yusaddiquhu asy-syar'u. Sesuatu yang sudah dibenarkan oleh syariat Islam kita. Cerita dari Israiliyat, tapi kita temukan dalilnya di Quran atau di hadits. Nah, sudah jelas itu berarti benar. Yang kedua adalah ma yukadzibuhu asy-syar'u. Sesuatu yang didustakan oleh syariat kita. Ada cerita, tapi sesuai syariat kita itu nggak cocok. Berarti kita tidak boleh menerima. Kita harus bantah. Contohnya, katanya Nabi Daud itu ketika sedang baca Quran, baca Zabur, tiba-tiba beliau menoleh ada cewek lagi mandi, cantik sekali. Maka Nabi Daud langsung pengen, wah iki bojone sapa iki? Ayu tenan. Padahal beliau sudah punya 99 istri, masih rakus untuk cari tambahan 1 istri lagi. Akhirnya Nabi Daud cari tahu siapa ini, istrinya siapa ini. Ternyata istrinya muridnya. Nah, muridnya disuruh pergi jihad. Kamu jihad saja, nanti dapat apa? Fadilah syahid fisabilillah insyaallah. Padahal tujuannya supaya istrinya jadi janda, jadi jatahnya Nabi Daud. Ini kadzib, dusta. Nggak ada nabi yang model kayak begitu, nggak ada. Kalau nabi model kayak gitu, umatnya jadi apa coba? Nabi rakus terhadap istrinya orang lain. Jadi apa umatnya? Ini nggak sesuai dengan ilmu tentang kenabian yang kita dapatkan dari Quran dan hadis. Seperti ini termasuk perbuatan dosa seperti itu. Ya. Nah, maka ini sudah jelas dustanya, nggak boleh kita terima. Nah, sekarang yang ketiga adalah masakata anhu syari'. Satu cerita Israiliyat, tapi syariat Islam kita mendiamkan. Kita cari dalil yang membenarkan nggak ada, kita cari dalil yang mendustakan juga nggak ada. Nah, inilah yang nomor 3, inilah yang dimaksud dalam hadis ini tadi. Hadithu an Bani Israel, ceritakanlah kisah-kisah Israiliyat yang tidak didustakan oleh Islam, nggak apa-apa. Yang penting apa? Kita tidak meyakini dan tidak mendustakan. Jadi boleh menceritakan, tetapi jangan membenarkan dan jangan mendustakan. Kok bisa? Karena namanya Israiliyat, sumbernya kitab suci mereka itu bisa jadi aslinya, bisa jadi palsunya. Kitab suci mereka kan sudah mereka ubah. Nah, kalau pas yang aslinya kita dustakan, berarti kita mendustakan kitab suci. Kalau ternyata pas palsunya kita dustakan, kita benarkan, berarti kita membenarkan sesuatu kepalsuan. Maka hadis ini, hadits an Bani Israel, ini perlu kita lengkapi dengan hadis yang lain. Apa hadis yang lain? La tukadzibuhum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, ma haddatsakum ahlul kitab, apapun yang diceritakan oleh ahli kitab, fala tusaddiquhum, jangan benarkan, wala tukadzibuhum, tapi juga jangan didustakan. Kenapa? Fa in kana batilan, kalau memang dia itu batil betul-betul, berarti yang palsunya lam tusaddiqu, kalian tidak membenarkannya.
Wa in kana haqqan, kalau itu ternyata yang benarnya, berarti yang aslinya kitab, lam tukadzibuh, kalian tidak akan mendustakannya. Riwayat yang panjang seperti ini riwayatnya Abu Daud ya. Kalau riwayatnya Imam Bukhari lebih ringkas. Wa qala Abu Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum. Nah, udah. Di situ nggak ada kata-kata tambahan yang tadi disebutkan. Sehingga riwayatnya Abu Dawud ini yang lebih lengkap. Nah, maka hadis ini tadi harus kita ketahui bahwa hadis an Bani Israel ini syaratnya dua tadi ya. Syaratnya dia adalah yang disukut atau yang didiamkan oleh syariat. Dan syarat yang kedua adalah kita boleh menceritakan tapi tidak membenarkan dan tidak mengingkari. Contohnya, cerita Israiliyat bahwasanya Nabi Adam alaihissalam dulu kulitnya hitam semuanya. Kemudian pada tanggal 13 sepertiga kulitnya memutih, 14 memutih lagi sepertiganya, 15 memutih total. Nah, makanya disebut ayyamul bid, hari-hari putih, 13, 14, 15. Nah, itu Israiliyat nih. Ya bisa jadi, bisa juga enggak nih. Hadits itu enggak apa-apa untuk bumbu-bumbu cerita supaya menarik orang, supaya enggak ngantuk, enggak ada masalah ya. Tapi la tusaddiqu wa la tukadzibu. Atau misalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam naik kapal kan mengambil seluruh makhluk-makhluk bernyawa. Bahkan sebagian riwayat mengatakan pohon-pohon juga diselamatkan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Karena pohon itu juga makhluk hidup meskipun tidak bernyawa. Wallahu a'lam. Nah, kemudian dalam kisah Israiliyat dikatakan di situ makhluk-makhluk binatang-binatang terganggu dengan tikus karena tikus itu menggerogoti segala macam. Maka lapor kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, nih tikus nih ganggu kita, gimana ini solusinya? Nah, maka Nabi Nuh suruh singa-singa untuk batuk. Ketika batuk itu keluar kucing, glung. Nah, kemudian kucingnya ngejar tikus tadi, sembunyi semuanya. Nah, cerita seperti itu dari mana tuh? Israiliyat. Nah, maka hadits itu diceritakan nggak apa-apa. Yang penting jangan dustakan, jangan benarkan. Ya bisa saja Allah menghendaki seperti itu, gampang ya, kun fayakun. Kemudian dusta atas nama Nabi Muhammad SAW ancamannya keras, neraka, berarti ini dosa besar. Kenapa ancamannya keras? Karena dusta atas nama Nabi itu sama dengan dusta atas nama Allah. Karena Nabi itu ngomongnya berdasarkan wahyu dari Allah. Allah Maha Besar. Nah, sehingga kita dusta atas nama Allah itu berarti dusta yang sangat-sangat besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau mengatakan, inna kadziban alayya laisa kakadzibin, laisa kakadzibin ala ahadin. Sesungguhnya dusta atas nama saya itu tidak sama dengan dusta atas nama siapapun selain saya. Karena tadi Rasulullah itu kalau ngomong berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu dusta atas nama Ustadz Fadoli, ya dosa, nggak boleh. Tapi dusta atas nama Nabi, dosanya lebih besar lagi. Satunya dosa besar, satunya dosa lebih besar lagi. Jam berapa sekarang? Udah berapa menit ini? Bab 3. Tambah satu hadis lagi, 1381, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa man salaka, dan barang siapa yang menempuh tariqan, jalan, yaltamisu, mencari, fihi padanya, ilman, ilmu, sahalallah, Allah pasti mudahkan, lahu untuknya, bihi dengan sebab itu, tariqan, jalan, ilal jannah, kepada jannah. Yang dimaksud ilmu adalah ilmu syariat. Para ulama mengatakan semua dalil yang membicarakan tentang ilmu dalam Quran dan hadis maksudnya adalah ilmu syariat, ilmu agama. Adapun ilmu kimia, fisika, matematika dan sebagainya itu bukan ilmu agama. Tapi jangan salah paham. Bukan berarti kalau bukan ilmu agama nggak ada pahalanya, bukan. Karena kita mendapatkan dalil yang umum. Innamal a'malu bin niyyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kenapa engkau rajin sekali belajar matematika? Karena saya pengen menguasai ilmu faraid. Karena banyak orang yang tidak paham ilmu faraid.
sehingga saya kuasai matematika untuk memahami faraid supaya bermanfaat untuk orang-orang yang butuh ilmu faraid. Nah, pahalanya di situ. Demikian juga seseorang mempelajari ilmu tentang bumi dan sebagainya untuk mengetahui keesaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pahalanya di situ. Ya, karena niatnya tadi untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tarik ini ada dua macam. Yang pertama adalah hissi, tampak. Yang kedua adalah maknawi, tidak tampak. Hissi itu adalah jalan yang kita lalui dari rumah menuju ke tempat pengajian. Lewat jalan apa? Jalan selamat riyadi. Nah, itu namanya tariqun hissi. Jadi keluarmu lewat jalan selamat riyadi untuk menuju majelis ilmu, itu menyebabkan Allah mudahkan kamu jalan ke surga. Adapun jalan yang maknawi itu maksudnya adalah usaha kita untuk cari ilmu. Misalnya apa? Baca kitab, masuk perpustakaan setiap hari 1 jam, buka kitab-kitab bahasa Arab, mendengarkan ceramah-ceramah para masyayikh, menghafalkan ilmu. Nah, itu namanya tariqun ma'nawi. Maka menempuh jalan ini dua macam. Jalan hissi masuk, jalan ma'nawi juga masuk. Engkau duduk di perpustakaan, itu berarti engkau ingin dimudahkan masuk surga. Kenapa? Karena itulah salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Karena itu berada di pesantren itu juga termasuk salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sehingga ini bisa kita ubah dengan kalimat yang sangat banyak. Siapa yang masuk pesantren yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang masuk maktabah yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang hafalkan Quran yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dan seterusnya. Nah, maka mudah-mudahan aktivitas kita 24 jam di pesantren ini semuanya termasuk sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.